Yang terhormat Presiden Republik Indonesia, yang kami hormati para duta besar negara sahabat atau yang mewakili, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para tamu undangan lainnya yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin yang kami hormati, acara peresmian Persemaian Rumpin, peluncuran program rehabilitasi mangrove dan World Mangrove Center dimulai. Mengawali acara pada hari ini, mari kita dengarkan bersama laporan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ibu Siti Nurbaya Bakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu. Yang kami hormati Bapak Presiden Republik Indonesia, para Menteri Kabinet, yang mulia Duta Besar, PLT Gubernur dan Forkompimda, kemudian Kadin, Asosiasi dan Bisnis Leader, para aktivis, Green Leaders, Youth 20, Ibu Bapak hadirin yang kami hormati. Dengan senantiasa mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, izinkan kami melaporkan kepada Yang Terhormat Bapak Presiden tentang kegiatan hari ini dalam rangkaian peringatan Hari Lingkungan Hidup World Environment Day sebagai berikut. Kegiatan puncak peringatan World Environment Day tahun 2022 juga sebagai peringatan 50 tahun konferensi Stockholm Plus 50 dilaksanakan hari ini di Rumpin bukan tanpa alasan. Karena seperti yang selalu ditegaskan dan diperintahkan oleh Yang Terhormat Bapak Presiden untuk kegiatan yang delivered dan nyata dilaksanakan dan bermanfaat. Tema World Environment Day tahun 2022 adalah Only One Earth. Langkah yang nyata dimaksud sebagaimana keberadaan pusat persemaian skala besar Rumpin ini merupakan dorongan keras Yang Terhormat Bapak Presiden dalam upaya pemulihan lahan terdegradasi, yaitu melalui penyediaan bibit secara besar-besaran untuk penanaman yang terus-menerus dan terkontrol tumbuh menjadi pepohonan yang akan memperbaiki alam. Dalam praoperasi pembibitan rumpin di Bogor, telah dilakukan distribusi juga ke Banten, Jawa Tengah, dan Lampung sejak Desember 2021 yang lalu. Upaya pemulihan lahan terdegradasi juga dilakukan pada ekosistem mangrove yang sudah diawali dan dilakukan bersama-sama masyarakat di daerah yang masih terus berlanjut sebagaimana arahan Yang Terhormat Bapak Presiden. Maka pada hari ini juga akan dilakukan launching program penguatan kegiatan rehabilitasi, konservasi, dan tata kelola mangrove bersama World Bank dan pengembangan World Mangrove Center dari kerjasama dengan Jerman. Dalam rangkaian kegiatan puncak Hari World Environment Day ini juga mencakup refleksi perjalanan 50 tahun pembangunan lingkungan hidup secara nasional dan dengan dasar konstitusional perundangan RI dan referensi berbagai treaties, konvensi dunia, dan komitmen Indonesia untuk dunia. Bapak Presiden yang kami hormati, pembangunan persemaian Rumpin merupakan model pekerjaan public-private partnership melibatkan KLHK, PUPR, dan April Group. Anggaran pembangunan persemaian Rumpin termasuk mesin produksi bibit dan peralatan secara keseluruhan mencapai hampir 70 miliar rupiah. Dari KLHK, dari PU, dan dari April Group dalam bentuk in natura konstruksi pembangunan. Konstruksi dibangun sejak Maret 2021, selesai pada akhir Oktober 2021, dan sudah dilakukan kegiatan praoperasi, telah disalurkan 1,747 juta bibit. Seperti yang diproduksi meliputi kayu jati, manglit, sengon, dan juga ada nangka, alpukat, sirsak, dan lain-lain. Model persemaian skala besar ini diambil dari referensi sistem persemaian dari desain April Group, yang dengan demikian juga akan menjadi referensi dalam pembangunan persemaian skala besar di berbagai provinsi di Indonesia, sesuai dengan arahan Yang Terhormat Bapak Presiden. Telah dilakukan di Sumut, NTT, Sulut, kemudian Kaltim, dan sebagainya. Selain upaya RHL pada terestrial area, juga restorasi ekosistem mangrove melalui program rehab mangrove
nasional dengan target 600.000 sampai dengan tahun 2024 untuk Indonesia. Jadi ini signifikan dalam kontribusi untuk carbon net sink pada 2030. Upaya rehab mangrove yang masif ini mendapatkan dukungan dari berbagai pihak dalam negeri maupun luar negeri. Dalam konteks dukungan internasional, sejak Indonesia inisiasi resolusi Sustainable Management for Global Health of Mangrove di UNEA 4 tahun 2019, komitmen global dan dukungan cukup besar. Beberapa dukungan kerjasama internasional dalam upaya rehab mangrove adalah dari World Bank dan KfW Jerman. Dukungan World Bank bekerja sama dengan BRGM, KLHK, dan BPDLH Kementerian Keuangan. Telah untuk dilakukan dan akan dilakukan seluas 75.000 hektar di 4 provinsi, Sumatera Utara, Riau, Kaltim, dan Kaltara, dan juga upaya pemberdayaan masyarakat di tingkat tapak dan penguatan kebijakan. Selanjutnya melalui kerjasama dengan KfW Jerman, didukung Forestry Program 6 senilai 27 juta euro dengan jangka waktu 8 tahun dilaksanakan di 3 lokasi, yaitu Sumut, Kalimantan Timur, dan Papua Barat untuk waktu 5 tahun. Berupa kegiatan konservasi, rehabilitasi, pemberdayaan masyarakat, penataan kewilayahan, lead-bank, dan pembangunan World Mangrove Center. Bapak Presiden yang kami hormati, tadi telah dilewati dan kami laporkan display sepanjang 167 meter, mungkin cukup rumit Bapak, mohon maaf, begitu complicated uraiannya, tapi memang banyak sekali yang sudah dilakukan untuk Indonesia kita selama 50 tahun dan terutama pada bagian dekade terakhir. Jadi beberapa hasilnya tadi sudah kami laporkan berupa transformasi struktural dan produktivitas alam serta manusianya melalui Hutsos, Tora, restorasi tata air, gambut, das, rehab das, mangrove, dan sebagainya. Juga pencegahan hilangnya keanekaragaman hayati, perlindungan wildlife dan habitatnya melalui konsolidasi habitat yang terfragmentasi di waktu lalu, serta pemantapan high conservation value forest dan juga kerja-kerja nyata dalam aksi iklim. Kemudian dalam bentuk program kampung iklim, tata kelola sampah, penanganan plastik sampai dengan ekonomi sirkuler. Demikian pula pengembangan sistem kerja dan instrumen-instrumen, regulasi dan kebijakan. Bapak Presiden yang kami hormati, sebagai bagian penting dalam puncak acara ini ialah keterlibatan aktivis lingkungan muda yang secara nyata ambil bagian dalam menjaga kepentingan masa depan dan beraktualisasi pada masa ini. Dan hari ini berhadir bersama-sama kita Bapak Presiden yang kami hormati sekitar 22 orang. Pada kesempatan ini sebagai komitmen implementasi dan ikhtiar upaya pemulihan lingkungan bertepatan dengan Hari Lingkungan Hidup, kami mohon perkenan yang terhormat Bapak Presiden untuk meresmikan operasionalisasi persemaian Rumpin dan launching program Mangrove for Coastal Resilience dan World Mangrove Center Teluk Balikpapan, serta melepas secara pendistribusian bibit yang akan ditanam di wilayah Jawa Barat, Banten, dan juga sebagian Lampung dan Jawa Tengah. Kami juga mohon arahan yang terhormat Bapak Presiden dalam rangka ini. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi. Selanjutnya, penayangan video profil persemaian Rumpin dan program rehabilitasi mangrove nasional hasil dari private public partnership antara KLHK, Kementerian PUPR, dan April Group. Sebagai salah satu negara yang memiliki luas hutan terbesar ketiga di dunia, Indonesia turut berkontribusi terhadap penurunan emisi gas rumah kaca global. Indonesia berkomitmen dalam pencanangan, pencapaian, penurunan emisi gas rumah kaca melalui sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya, Volu Net Sink 2030. Langkah pemenuhan nationally determined contribution di sektor kehutanan dan lahan, salah satunya melalui rehabilitasi hutan dan lahan yang ditopang dengan segala usaha, seperti pengembangan persemaian skala besar.
Perkembangan persemaian Rumpin sampai dengan Mei 2022 adalah penambahan alat untuk melengkapi fungsi dari kolam penampungan air. Alat tersebut berupa alat pencegah pertumbuhan alga di permukaan kolam. Juga terdapat mesin untuk memproduksi media paper pot, di mana bahan dasar serat tersebut akan terurai saat bibit ditanam di dalam tanah. Kini, proses menanam benih langsung ke dalam tub lalu ditempatkan di rumah perkecambahan. Dengan demikian, proses tersebut menjadi lebih cepat. Jenis bibit yang disediakan lebih beragam, di antaranya bibit jengkol, sirsak, alpukat, dan durian. Sampai dengan Mei 2022 telah didistribusikan lebih dari 1.600.000 bibit ke berbagai wilayah di antaranya Bogor, Lebak, Pandeglang, Cianjur, Sukabumi, Bandung, Cirebon, Jakarta, Tangerang, Bekasi, Depok, Pati, Solo, dan Lampung. April bangga dan berterima kasih kepada Bapak Presiden, Menteri Sesnek, Menteri LHK, dan Menteri PUPR atas kesempatan yang sangat berharga ini. Kami akan terus mendukung supervisi manajemen bersama KLHK. Dukungan program rehabilitasi mangrove dan tata kelola ataupun mangrove governance menjadi sangat penting, yaitu program Mangrove for Coastal Resilience yang didukung oleh Bank Dunia dengan tujuan untuk pengelolaan mangrove dan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di lanskap pesisir. Indonesia's commitment to restore 600,000 hectares of mangrove by 2024 is remarkable. On behalf of the World Bank, I want to congratulate Indonesia and the Honorable President for this ambitious effort. We look forward to continuing our close collaboration on mangrove restoration to the benefit of Indonesia. Masa lalu saya adalah milik saya. Masa lalu Anda adalah milik Anda, tapi masa depan adalah milik kita. Pemerintah Jerman mendorong keberlanjutan pengelolaan ekosistem mangrove melalui upaya konservasi dan rehabilitasi, peningkatan riset dan network kerja-kerja penelitian internasional dan hub dalam best practices, hadirnya World Mangrove Center yang hari ini kita bisa tegaskan dan akan dipusatkan di Teluk Balikpapan. Indonesia's efforts to preserve marine resources are impressive. In 2018, I took part in the Our Oceans, Our Legacy conference in Bali. This is when I first learned about the major role that Indonesia plays in maritime protection. And I am glad to contribute to the opening of this excellent facility during the Indonesian celebration of the World Environment Day. I would like to congratulate the Indonesian government for spearheading such an important initiative, and I'm very happy that Germany will continue to be at Indonesia's side, working together to ensure that the World Mangrove Center meets its objectives. Di sisi lain, kita juga tahu persis dukungan pemerintah Jepang untuk rehabilitasi mangrove dan revitalisasi pusat informasi mangrove di Bali. Hutan mangrove ini menyimpan karbon 4-5 kali lipat lebih banyak daripada hutan tropis daratan, sehingga akan berkontribusi besar pada penyerapan emisi karbon, dan ini meneguhkan komitmen kita terhadap Paris Agreement, terhadap perubahan iklim dunia. Mari kita bekerja bahu-membahu dalam satu arah vektor bagi kemajuan bangsa ini, karena kita harus maju tanpa pilihan, hanya satu bumi. Yang kami hormati, selanjutnya mari kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, dilanjutkan dengan penekanan tombol sirene dan penandatanganan prasasti sebagai tanda peresmian Persemaian Rumpin, peluncuran program rehabilitasi mangrove dan World Mangrove Center.
Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, yang mulia para duta besar, negara-negara sahabat, yang saya hormati para menteri, wakil gubernur, Bapak Ibu sekalian, seluruh pimpinan perusahaan dan para pegiat lingkungan hidup, aktivis lingkungan hidup yang hadir, Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia. Kita ingin meneguhkan komitmen kita terhadap perubahan iklim, terhadap perbaikan lingkungan yang rusak, tapi dengan sebuah aksi-aksi yang jelas, aksi-aksi yang konkret dan bisa dilihat. Oleh sebab itu, 3 tahun yang lalu saya perintahkan untuk membangun nursery, pusat persemaian sebanyak-banyaknya. Dan target kita dalam 3 tahun ke depan ada kurang lebih 30 pusat persemaian atau nursery seperti yang kita lihat di Rumpin ini. Dengan produksi setahun 10-12 juta. Artinya kalau kita memiliki 30 nursery, pusat persemaian, dalam jumlah 30, sudah setahun menghasilkan kira-kira 360 juta bibit atau benih. Kalau benihnya ada, kalau bibitnya ada, mau tidak mau barang ini harus kita tanam. Jadi bukan berapa hektar yang akan kita kerjakan, tapi berapa produksi bibit yang bisa kita produksi. Baru di mana kita tanam bibit-bibit ini. Di lahan-lahan kritis, di kabupaten atau provinsi yang sering longsor, di das, daerah aliran sungai, terutama di hulunya, dan ini sudah kita mulai. Konkret dan sudah kita mulai, seperti di Ciliwung sudah. Ini tadi disampaikan, sudah dikirim ke beberapa kabupaten dan kota, yang lahannya banyak lahan kritis. Inilah proses merehabilitasi lingkungan kita, memperbaiki lingkungan kita dengan sebuah aksi-aksi yang jelas dan konkret dan bisa dihitung. Saya menyampaikan ucapan terima kasih pada Bank Dunia, kepada pemerintah Jerman, kepada perusahaan-perusahaan besar di negara kita, seperti yang kita lihat ini adalah kerjasama antara Kementerian Kehutanan, Kementerian PU, dan April Group, yang hasilnya bisa kita lihat sebuah persemaian yang kelihatan tertata manajemennya, dan ini tinggal kirim ke daerah-daerah yang membutuhkan. Sekali lagi, ini akan ada 30 nursery seperti ini. Tahun ini kita perkirakan akan jadi lagi 8. Tahun depan tambah lagi. Artinya, step-step menuju ke perbaikan lingkungan itu konkret dan bisa dilihat. Kemudian yang kedua mengenai rehabilitasi mangrove. Juga sudah saya perintahkan agar dalam nanti sampai di akhir 2024, paling tidak 600.000 hektar lahan mangrove harus sudah terrehabilitasi. Seperti yang juga sudah kita kerjakan untuk lahan gambut. Ada di Provinsi Riau, ada di Provinsi Sumatera Utara, ada di Provinsi Kalimantan Utara, ada di Provinsi Kalimantan Timur, dan juga di Provinsi Bali. Artinya juga dimulai dari persemaian dari pembibitan seperti ini. Sehingga jelas dan konkret ke arah mana perbaikan-perbaikan itu kita
lakukan. Karena kita tahu hutan mangrove bisa reduksi, menyerap karbon 4 kali lipat dibandingkan hutan biasa, hutan hujan tropis biasa. Dan pada hari ini kita memperingati Hari Lingkungan Hidup Dunia, juga saya minta kemarin kepada Menteri Kehutanan untuk dilakukan dengan aksi-aksi yang konkret, jelas, dan terkalkulasi semuanya. Oleh sebab itu, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini saya resmikan persemaian Rumpin di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, dan saya luncurkan program rehabilitasi mangrove dan World Mangrove Center di Kalimantan Timur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon kepada Bapak Ibu yang berada di atas panggung untuk berkenan mendampingi peresmian. Acara selesai. Selanjutnya, Presiden Republik Indonesia beserta rombongan terbatas serta para duta besar negara sahabat berkenan menuju lokasi pelepasan distribusi bibit. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Banten, di Lebak, berapa bibit yang ditanam, Pak Go? Ya, terima kasih Bapak Presiden. Yang ditanam itu, jadi kita ada 14 kecamatan di lapor, yang kita terima 580.000 dan ada 52 kelompok, Pak. Jadi sekarang ada 580.000, Pak. 600.000 yang sudah terkirim ya? Oke. 52 kelompok dan ada 14 kecamatan, Pak. Oh. Di 15 kecamatan. Bibitnya apa saja itu yang dikirim? Ada Albasia, terus juga ada 5 atau 8, Pak. Jadi macam-macam semua. Alhamdulillah. Oh, 5 jenis ya, ya. Terima kasih Pak Wagub. Pak Gub, terima kasih. Cianjur? Siapa? Di Cianjur telah diterima 352.000 bibit, Pak. 352.000 bibit. Oke, ya. Ditanam di berapa kecamatan? Kita ditanam di hampir 20 kecamatan, Pak. 20 kecamatan, iya. Cukup atau masih kurang bibitnya? Siap, kami masih menerima kiriman lagi, Pak, mudah-mudahan. Berarti masih kekurangan, Pak. Bisa minta tambahan lagi. Di Banten sudah cukup, Pak Wagub? Belum, Pak, belum, masih kurang. Jadi kurang juga? Ya, siap. Semua kurang. Jadi yang baru ditanam itu ada 14 kecamatan. Ya, berarti kita 14 kecamatan lagi yang belum. Jadi kami mohon agar itu ditambah lagi, Bapak Presiden. Terima kasih, Banten, Cianjur, terima kasih. Assalamualaikum. Ya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.